Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pita Epriani, Guru Sinuraya, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang telah kami rangkum dalam artikel yang akan kami bawakan pada Seminar Nasional Ketiga Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Adapun judul artikel yang kami bawakan adalah Penghapusan Ujian Nasional tahun 2021 dalam Perspektif Guru SMA Kota Tebing Tinggi. Pendidikan adalah salah satu komponen utama yang tidak terpisahkan dengan komponen pendidikan. Namun, tidak semua bentuk evaluasi dapat dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat ukur evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Diperlukan alat ukur yang relevan agar hasil pengukur tepat, karena jika tidak hasilnya bisa tidak tepat, bahkan salah sama sekali. Yang kedua, adanya pro kontra mengenai ujian nasional. Perspektif pro kontra terhadap kebijakan ujian nasional tersebut terjadi hingga saat ini, hingga pada akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim secara resmi mengatakan bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional. Ujian nasional pada tahun 2021 akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Pernyataan Mendikbud tentang kebijakan penghapusan ujian nasional tersebut tentunya mendapatkan respon yang sangat bervariasi, seperti pernyataan pengamatan pendidikan Komnas Pendidikan Andreas yang menyatakan agar kebijakan yang diambil Kemdikbud harus benar-benar gamblang agar tidak menuai pandangan masyarakat tentang ganti menteri, ganti kebijakan. Selain itu, banyak guru yang tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana pelaksanaan alat ukur asesmen kompetensi minimum dan survei karakter tersebut, dan tidak sedikit guru yang masih mengaku. Menurut guru sekaligus Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta Utara, menurutnya pihak guru dan sekolah perlu lebih dipersiapkan agar bisa mendapatkan konsep pendidikan belajar merdeka yang disampaikan Mendikbud. Tambahannya, walaupun perubahan ini katanya meringankan dan memerdekakan guru dalam mengajar, namun pada praktiknya akan sangat bertolak belakang, karena guru dituntut untuk berkreasi, tapi di sisi lain banyak tugas administrasi yang harus dikerjakan dan nggak ada habis-habisnya. Sekolah juga harus membuat penilaian sendiri, membuat soal sendiri. Nggak boleh sekedar bikin soal, tapi harus ada sisi psikologi. Guru harus kreatif mencari soal yang bisa menggelitik nalar siswa. Kekhawatirannya nanti guru tidak siap, jadi tinggal cari-cari soal untuk menilai dan jatuhnya cuma jadi formalitas. Dampak negatifnya bisa membuka peluang permainan jual beli soal. Dua alasan penghapusan UN. Perubahan kebijakan ujian nasional akan diganti dengan asesmen tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, antara lain guru, siswa, dan orang tua. Menurut Mendikbud, selama ini materi ujian nasional terlalu padat, sehingga fokus siswa cenderung menghafal materi dan bukan pada kompetensi belajar. Hal ini penelitian ini dilaksanakan di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini juga dilaksanakan pada September tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA Kota Tebing Tinggi, dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Pandangan dan perspektif guru mengenai penghapusan UN. A. Terdapat 8 dari 36 guru tidak setuju dengan penghapusan format ujian nasional yang akan dimulai pada tahun 2021. Sedangkan 28 guru lainnya setuju akan hal tersebut. B. Terdapat 5 dari 36 guru tidak mengetahui tentang keputusan penghapusan UN yang akan dimulai pada tahun 2021. C. Terdapat 9 guru merasa kelemahan dan asesmen terhadap keputusan penghapusan UN yang dimulai pada tahun 2021. D. Terdapat 13 guru yang tidak mengetahui tentang asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. E. Terdapat sebanyak 34 guru yang tidak mendapatkan sosialisasi tentang asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Selanjutnya F. Terdapat 15 guru yang tidak tanggap keunggulan dan diberlakukannya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. G. Terdapat 10 guru bidang studi yang khawatir dengan format baru asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. H. Terdapat 33 guru yang akan siap menjalankan asesmen kompetensi dan survei karakter. I. Terdapat 2 guru yang bersiap tidak setuju terhadap kebijakan penghapusan UN yang diganti menjadi asesmen kompetensi minimum. G. Terdapat 34 guru yang memberi tanggapan positif. Kelemahan dan ancaman yang ditimbulkan akibat kebijakan penghapusan UN tahun 2021, terdapat 58,33% guru SMA sekota Tebing Tinggi menilai asesmen kompetensi kemampuan dan survei karakter sebagai pengganti ujian nasional. Jadi memiliki keunggulan, yaitu 1. Kompetensi kemampuan dinilai pada peningkatan pemikiran
pemikiran logis, kritis, dan pola karakter siswa. 2. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan lebih efektif menilai kemampuan peserta didik dalam bernalar literasi dan nurasi, yang akan kemampuan tersebut yang dipublikasikan dalam mengikuti perkembangan kehidupan tanpa mengecualikan penilaian karakter seseorang. Sementara 27,78% guru merasa khawatir dengan kebijakan penghapusan UN. Mereka merasa khawatir karena belum pandai mengaplikasikannya. Adapun terdapat 77,77% guru SMA Kota Tebing Tinggi setuju, sementara 22,22% tidak setuju. Hal ini menunjukkan jika dilihat berdasarkan jumlah presentasinya, guru SMA Tebing Tinggi setuju terhadap keputusan Kemdikbud tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan peneliti, pada pernyataan mengenai kesiapan guru menghadapi asesmen kompetensi minimum dengan survei karakter menjadi 94,44%. Guru SMA sekota Tebing Tinggi berusaha menerima kebijakan Kemdikbud. Terjadi kenaikan angka sebesar 16,74% dengan penuh harapan agar mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Namun, tidak dengan 5,5% guru lainnya tetap berharap kebijakan penghapusan UN ditinjau ulang. Namun, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter merupakan pengganti ujian nasional yang resmi akan dimulai pada tahun 2021. Kebijakan tersebut mendapat respon positif dan negatif dari berbagai kalangan guru. Demikianlah pemaparan dari artikel yang kami bawakan untuk prosiding Seminar Nasional ketiga Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.